Ini untuk VA-nya harus ada 56 sampai 60. Apakah hadir? Nah, oke. Sudah hadir 60 volt. Dan di sini untuk VS-nya PS nah 2. Assalamualaikum, halo Mas Bro, jumpa lagi dengan channel Jody Teknik. Oke, pada kali ini ada servisan satu unit TV plasma Samsung. Ini kalau nggak salah modelnya FS 434F4000 ya. Oke, TV ini nih ya, kata orangnya ini mati total. Kita cek kebenarannya, apakah benar-benar untuk TV ini mati total. Oke, steker saya colokkan dulu. Nah, oke, di sini balik ya, yang penting nggak apa-apa. Tapi di sini ternyata tidak ada tanda-tanda indikator yang hidup. Nah, di belakang sini ada satu buah tombol on off. Ini saya pencet-pencet juga tidak ada respon. Oke ya, tidak ada respon, dan lampu LED tidak ada tanda-tanda menyala. Oke, untuk mengatasi kasus yang seperti ini, TV yang mati total kayak gini ya, jangan di skip-skip. Tapi sebelumnya saya ingatkan, bagi yang belum subscribe silahkan pencet tombol like dan subscribe-nya untuk mendukung perkembangan channel kami. Juga jangan lupa share ke teman-teman kalian, juga pencet tombol loncengnya biar kalian semua tahu jika saya upload video-video terbaru selanjutnya. Oke? Sekarang TV mau saya bongkar dan simak cara mengatasi hal-hal atau kasus semacam ini. Oke? Saya matikan dulu dan saya cabut, mau saya buka dulu kap kopernya. Oke, nah ini dia penampakan mesinnya. Ini sudah saya bongkar ya. Ini bagian PSU-nya. Sebelum kita lanjut tahap pengukuran atau pengecekan, kita serap-serap dulu. Ini banyak sarang laba-laba ya, biasa. Nah oke, sekarang ini yang kalau mesin mati total itu yang harus kita cek adalah di bagian PSU nya ini ya. Bagaimana cara melacaknya untuk kerusakan yang seperti ini. Oke, langsung saja ini saya bukain dulu ya. Saya buka, ini buatnya juga kotor banget ini. Serap dulu. Oke, langsung saja kita lanjut pelacakan cara untuk pengecekannya ya, atau pengukuran. Ini mau saya bongkar dulu ya. Oke, ini untuk PSU nya sudah saya bongkar karena ini agak gelap ya di dalam. Ini mau saya perbaiki di luar saja ya. Mau saya bawa keluar saja ini. Oke, ini untuk mesin PSU sudah saya bawa keluar ya. Agak terang ini. Nah, sebelum ini saya jelaskan untuk mesin jenis ini di bagian jetnya itu gabung jadi satu ya. Di bagian jetnya atau jet shoesnya itu gabung jadi satu sama PSU. Dimana perbedaan untuk jenis F4000 ini beda sama yang jenis H4000 ataupun E450 atau E400 itu bagian jetnya terpisah ya. Tapi kalau jenis ini, jenis yang F4000 ataupun 4500 ini gabung jadi satu. Oke, sebelum kita lakukan pengukuran, kita cek dulu bagian part-partnya apakah ada yang bermasalah. Nah, jika tidak ada bagian yang bermasalah yang harus kita perhatikan ya,
kita harus mengukur di bagian bawah ini ya. Ini saya jelaskan. Nah, titik poin yang harus kita ukur adalah di sini. Ini ada bagian yaitu VA, dan di sini ada bagian VS-nya. Ini harus ada yang VS ini sekitaran 208 atau lebih, nggak apa-apa. Yang penting poinnya tidak kurang dari 200. Dan yang ini ada biasanya 56 ya untuk VA-nya. Ini harus hadir atau wajib ada kedua ini. Oke, bagaimana cara untuk mengaktifkan VS dan VA-nya? Tapi sebelum saya lakukan caranya, saya jelasin sedikit. Nah, jika antara VS dan VA tidak hadir tegangan, itu biasanya juga di bagian sini ada komponen FGD ya, FGD 4536. Ini biasanya jebol juga. Itu kalau ini jebol biasanya di bagian VS atau VA-nya tidak hadir tegangan. Kemudian sebelumnya kita ukur dulu ini apakah bagian RJP atau FGD ini biasanya kebanyakan atau keseringan jebol. Itu disebabkan oleh apa? Kalau ini sering jebol di RJP ataupun FGD ini jebol, itu biasanya permasalahannya di panelnya, di panel gelasnya itu short ground ataupun korosi, itu yang mengakibatkan ini seringan jebol. Oke, yang kedua adalah di bagian driver ini sendiri juga menyebabkan tegangan itu tadi tidak keluar, terutama di IC drivernya ini biasanya ini juga bermasalah atau setengah short. Dan di sini ini IC 5 voltnya, ini IC 5 volt ini kalau ini jarang jebol ya. Dan di sini ada IC MCF. Nah, MCF ini jika bermasalah biasanya di tegangan 15 volt atau 5 voltnya itu naik turun atau tidak stabil atau juga mendat mentul. Itu biasanya di IC MCF ini. Dan MCF ini juga ada pin protectnya ya. Jika ini terprotek biasanya itu kayak gitu untuk tegangan. Nah, di sini kalau ingin tahu pin protectnya itu di kaki nomor 3 ya. Nih, di kaki nomor 3 di sini ya. Nah, di sini yang di bagian ini dari atas ini di kaki nomor 3. Ini ada titik ini. Dari titik ini, kode titik ini jelas ya, di kode titik ini nomor 3, kaki nomor 3 itu bagian pin protectnya. Oke, sekarang langsung saja kita aktifkan apakah PSU ini bermasalah apa tidak. Caranya ya, di sini saya juga pernah membahas masalah ini di TP yang 4500 ya, F4500 itu pernah juga, ada linknya di sini. Oke, caranya yaitu seperti biasa ya. Ini oke, ini saya tunjukin di sini. Ini ada ini ya, yang di soket sini. Di sini ada pinnya. Cara untuk mengaktifkannya adalah
Yang di bagian ini adalah PS on di-shotkan dengan ground. Ini ya. PS on di-shotkan dengan ground yang di bagian VS-nya. Dan untuk VA-nya yaitu di bagian VS on. VS on dijamper dengan 5 volt. Ini ada beberapa poin 5 volt. Ya, di sini bisa, di sini bisa. Pokoknya VS on dijamper dengan 5 volt. Beda ya sama yang VS kontrol ini. VS kontrol ini jangan diapa-apain ya. Yang VS on, bukan VS kontrol. Itu dijamper dengan 5 volt. Oke. Langsung saja kita praktekkan dan kita ukur titik voidnya di PS atau PA, apakah keluar tegangan. Langsung saja ya. Ini di sini caranya. Yang soket tadi, mana yang soket tadi? Nah, di sini. Oke. Ini ya soket ini. Ini adalah di PS on itu yang kaki. Karena kita hitung PS on dengan ground dari sini 1 2 3 4 5. Oke. Di sini kita jumper saja 1 2 3 4 5. Oke, yang di sini mau saya jumper dulu ya. Langsung saja kita gabung kayak gini, kita jumper. Oke, udah jelas ya. Ini langsung di jumper saja kayak gini. Nah, sekarang yang VS on jumper dengan 5 volt. Saya taruh yang 5 volt di sini aja ya. Sama aja. Soldernya bakar apa tadi? Oke, kayak gini ya. Nah, ini kelihatan. Ini cara jumpernya. Oke, setelah kita jumper, kita coba langsung dicolokin nama listrik. Nah, di sini ya. Ini sudah saya colokin. Dan tadi yang mana yang VA dan VS, saya lihat dari sini aja. Ini yang VS dan ini yang VA ya. Yang VS ini, nah ini ada titik VS nya di sini ya. VS ini yang elko di sini, elko ini, elko hitam ini VS sekitaran 200 lebih ya, 208 atau lebih. Dan yang di VA nya di sini ya, ini VA, di VA ini harus ada 56 volt. Oke, kalau di sini VS nya ketemunya di sini VS dan di pin ini VA ya. Oke, sekarang mau saya ukur dan saya colokin dulu. Ini untuk groundnya saya ambil di sini saja, saya ikat di sini. Nah, di sini. Nah, oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini di PS-nya dan di sini VA-nya. Apakah hadir tegangan? Mau saya colokin dulu bersamaan dengan solder. Oke. Sekarang kita ukur titik poinnya untuk VS-nya dan VON-nya. VS
di sini. Nah, ternyata tidak ada ya, kosong. Kemudian di VA nya, nah VA juga kosong ini. Nah, berarti kalau di sini tidak ada tegangan, itu ada kendala lain. Sebelumnya saya ingin cek di bagian ini ya, RGB nya atau di FGD nya ini. Mau saya cek satu persatu dulu, saya ukur. Kemudian kalau ini tidak ada yang short, berarti di bagian drivernya ini ya, driver di sini ini juga mengakibatkan tidak keluar tegangan. Nah, di sini yang sering mati itu di bagian ini ya, FET ini. Keduanya ini keseringan juga mati ya. Tapi sebelumnya saya cek di bagian jet susnya saja nih, di bagian RGB maupun di FGD nya. Mau saya cek satu persatu dulu ya. Oke, setelah saya lacak ya, saya mendapati RGB ini, 3 RGB ini rusak ya, jebol ini, short. Dan yang sini aman. Ini akan saya coba ganti dulu ya. Dan setelah saya ganti, kita coba. Dan setelah saya ganti, kita coba lagi apakah dengan 3 penggantian RGB ini kita sudah berhasil atau ada masalah lain atau masih ada kendala lain. Kebetulan saya punya ini ya, RGB cabutan ini. Mau saya ganti dengan yang ini saja ya, karena untuk pencopotan juga agak lama dan ingin saya copot langsung saya ganti saja ya. Oke, ini RGB nya sudah saya ganti ya, ini saya ganti dengan sangat butan tadi. Yang penting solderannya ini yang kenceng ya, soalnya ini bisa panas ini ya, sering panas dan cepat jebol kalau nggak kenceng. Ini harus benar-benar kenceng. Oke, lanjut saja. Sekarang kita cek apakah untuk VA dan PS nya sudah berhasil dengan normal. Oke, langsung saja ya, mau saya colokin dulu. Oke, sudah saya colokin dan kita ukur. Ini untuk VA nya harus ada 56 sampai 60, apakah hadir? Nah, oke. Sudah hadir 60 volt. Berarti benar ya. Ini RGB tadi yang bermasalah 60 volt. Dan di sini untuk VS nya PS nah 223 ya. Agak lebih sedikit nggak apa-apa. Ini yang normal 208 kiranya, dan yang ini 500. Biasanya 508 sampai 510 lebih nggak apa-apa. Tapi saya juga sering melakukan hal seperti tapi awet seperti ini. Kita ukur lagi. Nah, 60. Selisih sedikit nggak apa-apa. Oke, berarti ini sudah normal ya. Dipastikan sudah normal untuk PSU nya. Dan sekarang langsung mau saya pasang apakah dengan penggantian RGB ini TV sudah normal kembali. Tapi sebelumnya ini untuk jemperan-jemperan yang tadi kita lepas dulu ya, jangan sampai lupa, harus kita lepas dulu. Usahakan jangan ada yang menempel dengan yang lain. Oke, ini dilepas dulu. Agak susah ini. Oke, sekarang sudah saya lepas semua jemperannya dan langsung saja saya pasang di tempatnya ya, di
mesin TV-nya. Oke, ini untuk mesin sudah saya pasang kembali nih ya di sini di tempat semula. Dan sekarang kita coba hidupkan. Mudah-mudahan berhasil, hanya penggantian RGB itu. Apakah layarnya sudah menyala dengan normal? Sekarang mau saya colok ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelihatan lampu yang di sini, lampu indikator sudah kedip-kedip. Ini artinya sudah normal, dan ini power juga sudah padam. Kelihatan ya, ini kayaknya sudah ada suara berdesis. Dan sekarang kita intip bagaimana hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hasilnya sangat normal dan tidak ada cacat sedikit pun di layarnya. Nah, sekarang mau saya input antena, apakah gambarnya mulus. Nah, gambarnya mulus banget ya. Oke, gambarnya mulus banget, berarti pekerjaan kita hari ini sukses. Oke, sip. Mantap. Oke, sekarang untuk TV mau saya tutup kap kopernya, saya rapikan. Dan ini saya uji coba beberapa jam. Jikalau sudah tidak ada masalah dan siap, saya panggil orangnya untuk diambil. Demikian sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan teruslah belajar, karena sedikit banyak belajar dapat menambah ilmu wawasan serta pengalaman juga. Sampai jumpa lagi di tutorial saya yang selanjutnya. Terima kasih dan salam Setromania.